vertikal dan diagonal yang terjadi di antara atasan, bawahan, serta rekan kerja. Menurut Reading and Sandberg, komunikasi organisasi tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, tetapi juga pada pembentukan makna dan hubungan antar individu dalam konteks kerja. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi yang efektif dapat menciptakan iklim organisasi yang sehat. Baik, selanjutnya adalah bentuk dan jenis komunikasi organisasi. Bentuk komunikasi organisasi terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal adalah antara atasan dan bawahan. Komunikasi horizontal adalah antar pegawai pada tingkat yang sama untuk koordinasi. Dan komunikasi diagonal adalah antara bagian berbeda dalam struktur organisasi tanpa harus melalui jalur formal. Selain itu, komunikasi juga terbagi atas komunikasi formal resmi melalui saluran organisasi dan komunikasi informasi tidak resmi seperti percakapan santai antar pegawai. Kedua jenis komunikasi tersebut memiliki peran penting karena saling melengkapi dan menjaga arus informasi yang dinamis. Baik teman-teman, mulai minggu depan kita harus mempercepat laporan bulanan. Saya minta setiap divisi mengirimkan data paling lambat di hari Jumat. Mas, apakah format laporannya tetap sama dengan bulan lalu? Ya, laporan formatnya tetap sama seperti bulan lalu. Terima kasih. Baik. Bu, bagaimana kalau kita gabungkan data pelanggan dan grafik penjualan supaya laporan kita lebih jelas? Setuju, aku kerjakan grafiknya, kamu siapkan data pelanggannya ya. Oke, baik Bu. Alia, bagi keuangan ya? Iya kak. Nih, gue mau nanya ini, lagi bingung soal ini. Oh itu gampang kak, isi aja bagi estimasi dulu, nanti saya kalian. Oh, oke. Kasih kak ya. Iya kak. Hambatan dalam komunikasi organisasi. Hambatan komunikasi dapat berasal dari berbagai faktor. Yang pertama, ada faktor pribadi seperti perbedaan persepsi, emosi, dan pengalaman. Yang kedua, ada faktor teknis seperti media komunikasi yang tidak efektif. Yang ketiga, ada faktor organisasi seperti struktur hierarki yang terlalu kaku atau saluran komunikasi yang tidak jelas. Menurut Robbins dan Judge tahun 2013, salah satu penyebab utama miskomunikasi dalam organisasi adalah kurangnya umpan balik atau feedback yang jelas. Selain itu, budaya organisasi yang tertutup atau penuh tekanan dapat membuat anggota enggan menyampaikan pendapat yang akhirnya menurunkan efektivitas komunikasi. Forward informasi. Menurut jurnal oleh Keaton dan Shockley Zalabak tahun 2019, komunikasi organisasi yang efektif di era digital menuntut keseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia. Pemimpin organisasi harus mampu memanfaatkan teknologi tanpa menghilangkan nilai-nilai empati, kepercayaan, dan keterbukaan dalam komunikasi.